Selamat pagi dari Ibu Rokhayati. Ini saya harus hati-hati ngomong nih, beneran. Saya harus hati-hati ngomong. Ya, salam sehat Pak. Saya punya riwayat batu ginjal. Sudah operasi kanan, tembak dan ESWL. Akhirnya kanan mengecil dan tidak berfungsi. Yang sudah tidak perlu disesali Bu. Ya, kalau itu adalah riwayat yang berhubungan dengan metabolik, perbaiki aja metaboliknya. Nah, dengan cara kita memperbaiki metaboliknya, nanti metaboliknya yang akan melakukan perbaikan-perbaikan melalui tubuh kita. Jadi kita tidak usah khawatir. Masih percaya ada Tuhan kan yang menciptakan segala sesuatu? Kalau kamu masih percaya sama adanya Tuhan, nah mujizat itu datang dari Tuhan, bukan datang dari obat, bukan datang dari saya. Mujizat itu datang dari Tuhan. Saya orang Kristen, saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sampai detik ini yang namanya mujizat itu sampai detik ini masih berlaku. Karena Tuhan Yesus itu yang punya mujizat. Jadi saya percaya dia bisa membuat keajaiban. Nah, masalahnya kamu percaya atau tidak kan masing-masing ya. Kalau saya merasakan kepercayaan itu nyata. Saya percaya bahwa saya terbebas dari COVID waktu itu, dan saya percaya terbebas dari masalah jajaan teutueng, walaupun saya harus pasang ring jantung, walaupun saya jantungnya bocor 30%, walaupun jantung saya bengkak, ya ngepres ke paru-paru, saya percaya kaki saya bengkak, dan setiap hari saya harus minum OBAT yang namanya L-ala SIX klasik untuk menghilangkan air itu. Oh, itu satu hari saya bisa kencing lebih dari 20 kali itu ya, untuk mengeluarkan cairan yang ada di kaki saya, sehingga saya harus minum OBAT itu. Ada lebih dari 18 kali 19 OBAT yang saya minum satu hari itu ya, pagi siang malam itu. Dan beberapa obat harus diminum seumur hidup katanya. Dan saya mengikuti selama kurang lebih satu tahun lebih ya, 2020, 2021, 2022 sampai bulan April itu saya ngikutin. Berarti berapa kali saya beli resep itu. Ya, ketika saya dikatain akan, ya kalau masih hidup ya puji Tuhan, kalau lewat ya puji Tuhan ya. Terus kemudian saya dibilang seumur hidup akan terfarmasi, saya percaya tidak. Itulah sebabnya ketika saya menemukan racikan makcin, saya justru malah mengutamakan minum racikan makcin dan mengikuti aturan tubuh supaya metabolik tubuh saya yang menjadi sehat, yang memperbaiki. Ya, kan ada dua masalah penyakit ya. Penyakit yang kamu harus ke konvensional, saya udah buatin kontennya. Penyakit yang harus kamu ke konvensional itu penyakit-penyakit yang pasti kamu harus berhubungan dengan dokter, biasanya dengan dokter spesialis, entah itu patah tulang, entah itu operasi ini, operasi itu, melahirkan itu udah pasti ya. Terus kemudian yang berhubungan dengan, ya kalau kamu mengarah kepada konvensional ya pasti mereka akan mengatasi itu semua gitu. Termasuk penyakit-penyakit metabolik, kalau kamu mengandalkan konvensional pasti mereka akan mengatasinya gitu. Tapi kalau kamu bermasalah dengan penyakit metabolik itu apa Pak? Kamu bisa Google itu. Penyakit metabolik itu apa? Apakah penyakitmu termasuk penyakit metabolik apa tidak? Itu kamu bisa Google. Ya, informasi udah luas banget hari ini. Kamu bisa Google, nggak usah nunggu saya buat konten. Kalau seandainya kamu bermasalah dengan masalah metabolik, metabolik pasti diawali dari sel yang tidak terregenerasi. Ya, selmu gagal meregenerasi. Ya, tubuhmu kan sel ya. Sel itu kan harus diperbarui setiap saat. Dari mana? Dari makanan. Nah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan komplikasi, berhubungan dengan metabolik, itu pasti selnya gagal meregenerasi diri. Nah, karena selnya gagal meregenerasi, makanya muncul masalah di sel. Masalah di sel itu akan berkembang masalahnya dan membentuk penyakit-penyakit yang namanya metabolic syndrome. Dan kemudian semakin tidak diperhatikannya, maka membentuk komplikasi.
Kan itu, ujung-ujungnya kan begitu. Nah, inti utamanya adalah bagaimana kamu mensikapi makananmu. Inti utamanya itu. Ya, inti utamanya itu bagaimana kamu menyikapi makananmu. Nah, kalau saya mengajarkan, yang selalu saya ajarkan adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu yang saya selalu ajarkan. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Ini saya di kamar ini. Udah waktunya untuk saya beres-beres, tapi harus buat konten ini, makanya saya kemulan begini aja. Ya, ya buat orang yang nggak suka pasti nanti dibilang nggak sopan, bodoh amat. Konten-konten gua ngapain lo yang cerewet. Ya. Nah, tidak sarapan dan tidak makan malam itu nomor satu kan. Karena kalau kamu tidak sarapan dan tidak makan malam, minimal kamu membiarkan tubuhmu kelaparan selama 18 jam. Ya, dari jam 7 malam, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 18 jam. Kamu tidak makan. Minum harus, minum terserah. Kamu mau minum satu hari 10 gelas kayak, 15 gelas kayak, 20 gelas kayak, enggak problem. Ya. Dan yang terbaik kalau kamu mau terasupkan nutrisi yang penuh, ya racikan macin, enggak ada pilihan lain. Kalau saya enggak mau racikan macin, ya enggak apa-apa, kamu harus minum suplemen. Karena tubuhmu butuh supplementation. Ya, kayak model ibu ini atau bapak ini, Ibu Rohayati ya, itu ibu harus minum suplemen. Suplemen yang harus diminum adalah probiotik, MCT, D3K2, liposomal glutathione. Bagus kalau bisa menambah royal jelly. Ya, royal jelly yang bagus ya, jangan royal jelly yang abal-abal ya. Bagus kalau ada nambah propolis, itu royal jelly itu. Daripada kamu makan makanan yang kamu anggap ganjil perut, mendingan kamu makan suplemen. Kalau kamu pagi bangun tidur makan suplemen, itu akan membantu kamu untuk staminamu tumbuh tanpa makan yang lain. Karena kalau makan yang lain bermasalah dengan oksidasinya, Pak. Ya, bermasalah dengan oksidasinya. Ya, kalau sudah bermasalah dengan ginjal ini kan saringan di dalam tubuhmu yang menyaring semua-muanya, termasuk darahmu dan airmu kan. Nah, kalau udah bermasalah, ya mau gimana lagi, gitu. Ya memperbaikinya ya nggak bisa sandang saknyat. Nah, cuman permasalahannya manusia ini nggak pernah nyadar, bacotnya makannya nggak diatur, tapi kalau udah kena masalah, pertanyaannya berapa lama Pak sembuh? Saya kalau ada di depannya tak rauk ini. Berapa lama Pak sembuh? Aduh, saya malas jawab kalau udah begitu ya. Kamu mengalami masalah begini, pasti lebih dari 3-5 tahun yang lalu kamu problem pasti. Nah itu, prosesnya itu seperti itu, itulah metabolik. Jadi tidak sekejap, terus tak tahu-tahu mak mendundu, sekonyong-konyong, terus jadi begitu. Nggak gitu, ada proses. Ada proses yang kamu udah jalani selama ini sehingga memunculkan penyakit-penyakit metabolik seperti itu. Gitu ya. Nah ini penting banget gitu. Nah kalau udah kayak begini, ya kamu nggak bisa memaksa ginjal untuk bekerja dengan maksimal. Mau tidak mau, kamu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Minum racikan macin nggak boleh terlalu kental. Harus dicampur dengan air putih. Jadi agak bening gitu minum, tapi sering minum racikan macin lebih bagus. Ya, diminumnya bening, jangan diminum kental. Karena ginjalnya nanti yang menjadi berat untuk menyaring. Nah, suplemennya diminum satu-satu, nggak bisa kayak saya sekaligus minum 6 biji gitu, nggak bisa. Kamu harus minum satu hari itu dihabiskan 6 suplemen itu, dipilih aja waktunya. Mau jam bangun tidur jam 5 pagi, terus kemudian 1 jam lagi minum lagi, atau 1 jam lagi minum lagi gitu. Itu ada interval waktunya. Karena apa? Karena nggak bisa langsung dikerjakan sama ginjal, karena ginjal lagi bermasalah. Gitu. Nanti kasihan nyaringnya terlalu kuat di sana ya. Kalau suplemen itu lebih aman ketimbang kamu kena masalah obat atau kamu kena masalah makanan yang lain. Apalagi kalau udah masuk ke gorengan, apalagi kalau udah masuk ke makanan-makanan yang dimasak, wah itu ya tambah berat gitu. Ya makanan yang saya sarankan ya telur, ikan, daging, seafood, tapi dimakan tanpa nasi, dimakan tanpa tepung, ditim atau dikukus. Telur, ikan, daging, seafood dikukus, digado. Ya, digado. Dimakannya di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Ya, pagi tidak makan, malam tidak makan.
Dimakannya jam 6 sore. Nah, sekali-sekali 24 jam tidak makan. Ya minum aja, minum terus.